Invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 telah membuat kasus Taiwan kurang menjadi perhatian dunia. Tetapi kunjungan baru-baru ini oleh Ketua DPR Amerika Serikat AS Nancy Patricia Pelosi telah menjadi puncak dalam perang saraf antara Amerika Serikat dan Tiongkok selama ini. China berpikir untuk menyatukan Taiwan menjadi satu dengan China dan menumbuhkan kekuatannya untuk menjadi negara yang kuat selain Amerika Serikat. Sementara kubu Amerika Serikat dengan sekutunya ingin terus mempertahankan tatanan dunianya yang mapan untuk menahan laju pertumbuhan China yang begitu kuat secara ekonomi dan militer sehingga tidak dapat lagi diabaikan. Amerika Serikat akan melakukan operasi kebebasan navigasi atau Freedom of Navigation Operation di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat telah menyetujui Korea Selatan untuk melonggarkan batas jangkauan rudal yang mampu menyerang seluruh Cina. Inggris dan Kanada memprovokasi Cina saat kapal perang kedua negara itu melewati Selat Taiwan. Kemudian Taiwan juga menanggapi dengan sangat keras dengan mengatakan, "Jika kamu menyerang saya tidak akan tinggal diam." Sikap Amerika Serikat yang terus merusak rencana China menyebabkan China unjuk kekuatan militernya sebagai tanggapan terhadap sikap Amerika Serikat dan menjadi lebih akrab dengan Rusia. Jika keadaan ini terus berulang, banyak artikel media dari seluruh dunia yang menyatakan keprihatinan dan menulis bahwa tidak akan lama lagi konflik bersenjata antara China dan Taiwan akan pecah dan akhirnya Amerika Serikat dengan China akan saling berhadapan secara langsung. Pertama, mari kita lihat sejarah Pulau Taiwan. Pertama-tama kita harus mencari tahu apakah Taiwan itu pada awalnya adalah termasuk dari sejarah negara Cina. Menurut ilmu etnologis dan antropologi, Taiwan dihuni masyarakat adat asli yaitu 16 kelompok etnis keturunan Asia Tenggara yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan etnis Cina. Memasuki era zaman penjelajahan tahun 1500-an, seorang pedagang asal Portugal yang berdagang dengan Cina sebagai mitra dagang terbesar di Eropa, ketika dalam pelayarannya secara tidak sengaja menemukan sebuah pulau yang indah. Pulau ini kemudian hari adalah Taiwan yang mulai dikenal di wilayah Eropa dengan nama Illa Formosa, sebutan dalam bahasa Portugis yang digunakan oleh pedagang Eropa sebagai persinggahan ketika mereka berdagang dengan negara-negara Asia Timur. Kemudian, Belanda dan Spanyol bersaing untuk dapat menguasai Pulau Taiwan. Tetapi Belanda akhirnya menang dan pada tahun 1624 mereka mendirikan East India Company di Pulau Taiwan. Di Cina pada waktu itu akhir dinasti Ming dan awal berdirinya dinasti Qing. Ketika dinasti Ming akhirnya bertempur dan melarikan diri ke Taiwan saat itu pada tahun 1662 untuk mengusir Belanda dan mengambil alih Pulau Taiwan. Namun dinasti Qing mengirim pasukan sejauh Taiwan untuk sepenuhnya memusnahkan tentara Ming dan dinasti Qing memasukkan Taiwan ke dalam wilayahnya. Sejak itu, banyak orang Tionghoa yang jumlahnya melampaui masyarakat adat asli setempat berbondong-bondong datang ke Taiwan. Dan karena itulah Taiwan mulai muncul dalam sejarah Tiongkok. Hampir 200 tahun kemudian, pada tahun 1884, Perancis dan dinasti Qing berperang untuk memperebutkan kedaulatan wilayah Vietnam. Dan akhirnya, dengan kemenangan Perancis, dinasti Qing menyerahkan semua hak kekuasaan wilayah Vietnam kepada Perancis. Setahun kemudian, pada tahun 1895, dinasti Qing dan Jepang berperang memperebutkan kerajaan Joseon, kedaulatan wilayah dari apa yang sekarang menjadi Korea. Dan kemudian dinasti Qing juga kalah dalam perang tersebut. Dinasti Qing menandatangani perjanjian Shimonoseki dengan Jepang dan menyerahkan rampasan perang besar-besaran dan Pulau Taiwan kepada Jepang.
Taiwan menjadi koloni Jepang dari tahun 1895 hingga 1945. Kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II memungkinkan Taiwan untuk membebaskan diri dari koloni Jepang. Tetapi kegembiraannya hanya sebentar saja, karena pemerintah Kuomintang Chiang Kai-shek yang memerintah Tiongkok memperlakukan Taiwan seperti bekas koloni Jepang dan menerapkan kebijakan diskriminasi terhadap orang Cina yang telah dijajah oleh Jepang, berbeda dengan orang Cina yang baru memasuki Taiwan dari daratan Cina setelah kemerdekaan Taiwan. Rakyat Taiwan yang terus-menerus ditindas melancarkan aksi 228 terhadap pemerintah Kuomintang pada tanggal 28 Februari 1947. Pemerintah Kuomintang mendefinisikan insiden 228 itu sebagai gerakan pemberontakan dan dengan penuh kekerasan menekannya, dan kebrutalan itu menewaskan sekitar 30.000 warga sipil. Kemudian, perang saudara pecah di mana Kuomintang dan Partai Komunis bertempur di benua itu, dan Kuomintang Chiang Kai-shek dikalahkan dan dipaksa melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949. Chiang Kai-shek menyatakan Taiwan sebagai Republik Cina dan mendirikan pemerintahan Taiwan yang berlanjut hingga hari ini. Chiang Kai-shek melanjutkan pemerintah darurat militer dan politik teror di bawah darurat militer selama 40 tahun dari proklamasi Republik Cina pada tahun 1949 hingga masa pemerintahan putra Chiang Kai-shek yaitu Chiang Ching-kuo pada tahun 1987. Pemerintah Taiwan tidak memiliki status sebagai negara selama Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena Cina dan negara-negara komunis lainnya tidak mengakui status Taiwan sebagai negara. Kemudian ketika Perang Dingin dilonggarkan, diplomasi persahabatan Amerika Serikat dan Cina menjadikan Taiwan sendiri di tengah-tengah komunitas internasional. Namun, Amerika Serikat terus melanjutkan bantuan ekonomi secara aktifnya ke Taiwan, sehingga kemudian Taiwan dapat mengembangkan ekonominya. Kemudian proses demokratisasi dimulai dari tahun 1987 dan menjadi seperti Taiwan saat ini. Pada dasarnya, Taiwan berada di pusat perang hegemoni Amerika Serikat dengan Cina. Taiwan memiliki perusahaan Foxconn yang membuat iPhone Apple, perusahaan komputer Asus, dan perusahaan semikonduktor TSMC. Baik Foxconn maupun Asus tidak tertarik dengan kepentingan Amerika Serikat atau Cina, tetapi TSMC adalah perusahaan global yang membuat semikonduktor. Semua produk elektronik mengandung perangkat semikonduktor. Saat ini, tanpa perangkat semikonduktor, baik industri maupun ekonomi tidak akan berjalan. Kita semua tahu dampak oil shock terhadap ekonomi global. Sebagian negara Timur Tengah menggunakan minyak bumi sebagai senjata. Di lain sisi, Amerika Serikat adalah negara yang tidak ragu untuk berperang agar kebutuhan negaranya tetap aman. Namun sekarang kita telah memasuki era revolusi keempat. Semikonduktor adalah sumber daya yang lebih penting daripada minyak bumi. Saat ini, peringkat pertama produk yang paling banyak diimpor Cina adalah semikonduktor, dan yang kedua adalah minyak bumi. Jumlah nominal pembelian semikonduktor Cina sekitar 2 kali lipat dari jumlah nominal pembelian impor produk minyak bumi Cina. Karena semikonduktor dan minyak bumi adalah sumber daya yang terkait langsung dengan keamanan nasional, negara manapun membuat kebijakan untuk dapat mengendalikan kebutuhan semikonduktor dan minyak bumi. Sama seperti minyak bumi yang produksinya terkonsentrasi di Timur Tengah, begitu juga produksi semikonduktor yang terkonsentrasi di Asia Timur. 70% dari produksi semikonduktor dunia dibuat di Asia Timur. Cina ingin menyatukan Taiwan di bawah kedaulatannya. Selanjutnya secara politik dan ekonomi untuk memperluas pengaruhnya terhadap rakyatnya dan dunia. Dan juga untuk mengambil alih kepemimpinan dunia dari Amerika Serikat di era revolusi keempat. Sementara Amerika Serikat sebaliknya telah mempercayakan TSMC dengan 92% produksi untuk memproduksi semikonduktor untuk kebutuhan Amerika Serikat, seperti halnya Intel.
Sehingga pabrik TSMC yang mencetak semikonduktor untuk Amerika Serikat tidak mungkin ditinggalkan begitu saja oleh Amerika Serikat di tangan Cina. Lingkaran politik dengan negara Taiwan yang sangat menyadari hal ini juga telah menjadikan TSMC sebagai tameng untuk melindungi Taiwan dari Cina dan memberikannya hak istimewa untuk menjadi perusahaan global. Maka jika berbicara tentang produk semikonduktor, kedudukan Taiwan menjadi sangat penting dalam perang hegemoni Amerika Serikat dengan Cina. Dengan memenangkan kedaulatan wilayah atas Taiwan, Cina akan menyatukan Taiwan, membersihkan sejarah memalukan yang telah dideritanya dari kekuatan Eropa di masa lalu, dan mendapatkan kembali kejayaan Cina seperti sebelumnya dengan merebut supremasi global atas Amerika Serikat. Sebaliknya, jika Amerika Serikat menang, Amerika adalah yang terbaik. Amerika Serikat tidak akan pernah mengalah terhadap Cina dalam melindungi Taiwan, sehingga akan terus memimpin dunia dengan kekuatan yang lebih kuat daripada sekarang. Tetapi sebaliknya, jika Amerika Serikat gagal melindungi Taiwan dari Cina, ia tidak akan dipercaya oleh sekutunya. Hal ini akan menyebabkan keretakan di dalam aliansi dan kemudian dapat membawa Amerika Serikat memasuki era perang dingin dengan Cina yang lebih kuat daripada Uni Soviet di masa lalu. Jika Cina menginvasi Taiwan, Taiwan akan dihancurkan sampai habis. Di samping itu, karena letak kedua negara secara geografis yang sangat dekat, daratan Cina pun pasti akan mengalami kerusakan dan kerugian akibat perang. Taiwan terus mengimpor senjata dari Amerika Serikat sejak masa lalu, sehingga Cina sulit memutuskan untuk menyerang Taiwan dengan mudah kecuali jika siap untuk menghadapi akibat kerusakan dan kematian akibat perang. Di belakang Taiwan ada negara Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat yaitu Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, Australia, Italia, Spanyol, Jerman, dan Kanada. Menurutmu, bisakah Cina mengambil alih sebagai pemimpin dunia dari tangan Amerika Serikat dan mendapatkan kembali kejayaannya seperti dahulu?